Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, salam setrum. Alhamdulillah akhirnya bisa upload ya. Semoga teman-teman yang sedang nonton juga sehat selalu karena kita juga masih dalam PPKM level 3 atau 4 dan seterusnya. Di video kali ini saya akan belajar lagi ya, bersama teman-teman. Tentunya masih dalam ranah instalasi listrik ya. Kemarin banyak yang tanya tentang proses menentukan atau merancang atau memasang instalasi listrik itu apa saja yang dibutuhkan. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu-satu secara singkat kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk membuat instalasi rumah atau gedung atau bangunan sederhana yang baik dan benar. Langsung saja kita belajar pemasangan instalasi listrik. Oke, langsung saja untuk video kali ini kita akan belajar lagi untuk memasang atau pemasangan instalasi listrik gedung maupun rumah sederhana. Kenapa saya tuliskan di sini gedung? Karena mungkin ada teman-teman yang rumahnya mungkin lebih dari satu lantai. Gedung sendiri juga bangunan di sekolah bisa kita gunakan prinsip atau tata cara ini. Ya mungkin tidak 100% ya, tapi paling tidak teman-teman punya gambaran kira-kira nanti bagaimana memasang instalasinya. Lanjut. Nah, sebelum kita jauh ke dalam ya, mungkin ada baiknya kita pahami dulu. Yang kita bahas, yang kita pelajari kali ini adalah instalasi listrik untuk satu fase. Jadi teman-teman pasti sudah tahu, terutama yang di TIPTL atau pemanfaatan tenaga listrik. Listrik dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah instalasi satu fase yang ada di rumah-rumah kita untuk rumah tangga. Yang kedua adalah instalasi listrik 3 fase. 3 fase ini berarti dayanya otomatis lebih besar dari instalasi satu fase. Makanya ada 3 fase. Nanti beda pembahasan lagi. Nah, yang kita bahas sekarang adalah instalasi listrik satu fase. Nah, sebelum ke rumah maupun ke gedungnya, ada baiknya kita koneksikan ya. Koneksikan karena nanti kita ada dua materi, ada dua mapel. Yang pertama adalah instalasi penerangan dan yang kedua adalah instalasi tenaga listrik ya. Nah, untuk yang penerangan ya, nanti teman-teman akan fokus pada komponen dan jumlah beban. Beban itu ya lampu, kemudian stop kontak. Sedangkan untuk instalasi tenaga, teman-teman nanti fokusnya ada di kWh meter atau besarnya daya yang kita gunakan di rumah tersebut. Ya jelas pasti bangunan dengan satu lantai dengan dua lantai dayanya pasti beda, jumlah bebannya juga pasti beda. Ini terkoneksi ya teman-teman. Jadi ini nyambung. Jadi kita sebelum kita bahas kita pahami dulu, kita samakan materinya dulu. Setelah sudah paham di sini, kita nanti bahas yang rumah sederhana. Tapi ini juga bisa diterapkan di gedung bertingkat kalau memang rumah teman-teman lebih dari satu lantai. Nah, untuk memasang atau merancang atau mempersiapkan ini adalah komponen-komponen yang kita butuhkan nantinya. Yang pertama ada denah rumah atau gedung atau rumah kita mungkin. Kemudian peletakan komponen listriknya, baik itu saklar, stop kontak, fitting dan lain-lain. Kemudian diagram ini adalah sejenis gambar yang memberikan kita gambaran kira-kira kabel ini arahnya kemana, kira-kira kabel ini bisa dicabangkan kemana, ini di diagram ini. Nah, setelah kita punya komponen, kita punya diagram kabelnya atau pengamatan pelaksanaannya, nanti kita bisa buat rekapitulasi bebannya kira-kira di rumah kita. Nah, ini letak komponen dengan diagram pengamatan ini masuk di instalasi penerangan ya teman. Dengan rekapitulasi beban ini nanti masuknya di instalasi tenaga. Nah, beban ini nanti yang memberi kita kemampuan di rumah kita
kira-kira listrik di rumah kita itu mampunya seberapa wattnya, ini masuk di tenaga. Nah, yang paling akhir adalah faktor ekonomi, kira-kira nanti anggarannya berapa untuk membuat instalasi yang ada di rumah kita. Kira-kira teman-teman sudah tahu ya, sudah punya gambaran materi atau yang kita bahas di video kali ini. Lanjut, yang pertama, denah rumah atau gedung atau rumah sederhana. Nah, ini saya memberikan contoh, di sini ada dua denah. Ini saya ambil acak saja. Kebetulan yang satu ada ukurannya, yang satu tidak, kosongan. Nah, kalau denah diinstalasi atau kita di teman listrik, kita tidak mengambil secara detail ya, kita hanya mengambil dari sisi atas, dari sisi atas saja. Karena kalau teman-teman di teknik sipil mungkin ada yang tapak depan, tapak samping, tapak belakang, fondasi, atap dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman di listrik mungkin kita hanya ambil temboknya saja, kemudian kita ambil dari sisi atas agar kita bisa meletakkan komponen-komponen kira-kira di mana yang relevan ya. Saya tidak mengatakan relevan dan yang sesuai aturan. Contoh di sini relevan adalah misal kita meletakkan saklarnya untuk ruang tamu. Nah, kita meletakkannya pasti ada di sisi sebelah kanannya pintu. Nah, Mas, bagaimana kalau sisi kanannya pintu ini ternyata kaca jendela? Ya, kita relevan saja di tembok yang sebelah sini mungkin atau di sebelah sini. Kenapa? Logikanya sesuai aturan kuil, ketika orang masuk ke dalam rumah kita, maka yang dalam kondisi gelap ya, maka yang kita raba terlebih dahulu adalah saklarnya, saklar untuk menyalakan lampu. Nah, ketika rumah kondisi gelap, satu lampu sudah menyala, kira-kira ruangan berikutnya pasti sudah punya gambaran untuk cahayanya agar lebih terang. Kemudian untuk yang gedung atau rumah 2 lantai hampir sama, cuma nanti membedakan adalah jumlah beban dan pengamannya yang nanti arahnya ke daya. Semakin besar atau semakin banyak beban, ya otomatis daya akan semakin besar juga. Kemudian selanjutnya meletakkan komponen. Ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu ya. Aturan ini saya ambil dari beberapa materi yang saya alami ketika saya kuliah. Juga ada beberapa aturan yang ada di kuil ya, atau peraturan umum instalasi listrik. Yang pertama adalah dalam satu grup maksimal itu bebannya 10 titik. Nah, beban itu ada hanya di dua. Yang pertama adalah stop kontak, yang kedua ada lampu. Sekali lagi, beban itu hanya stop kontak dan lampu. Saklar itu bukan beban, itu hanya pemutus, penyambung pemutus saja. Nah, tetapi dalam penerapannya kita tidak bisa memaksakan 10 beban ini menjadi satu grup. Terkadang kita punya toleransi 2 ke bawah, 2 ke atas. Artinya boleh 8 titik, boleh 12 titik toleransinya, selama daya yang digunakan tidak melebihi MCB atau pembatas arus. Yang kedua, dalam satu instalasi masing-masing grup haruslah seimbang. Jadi kalau kita punya 2 grup, jangan sampai jomplang ya. Grup 1 7 titik beban, ternyata grup 2 12 titik beban, jomplang. Nanti otomatis MCB di grup 2 akan bekerja lebih berat. Ini menyebabkan trip pada MCB utama atau MCB yang ada di kWh meter. Yang ketiga, jumlah grup yang digunakan bergantung pada banyaknya beban. Semakin banyak beban dengan maksimal 10 titik beban atau toleransi 12, otomatis semakin banyak grup yang kita gunakan. Contoh, kita punya beban ternyata 40. Apakah kita hanya menggunakan 2 grup saja? Tidak mungkin. Pasti ada 4 grup. 4 grup ini ya otomatis nanti akan terpusat di kWh 1 ya, di kWh utama. Nah, nanti ketika satu trip tidak mengganggu grup yang lain, contoh misal lantai 2 trip sisi belakang, maka yang lantai bawah dan yang sisi depan lantai atas lantai 2 tidak akan trip, karena yang trip hanya sisi belakang lantai 2. Kemudian pastikan kita merancangnya sesuai dengan kondisi di rumahnya. Jadi kita tidak bisa memukul penuh sesuai dengan gambar yang kita buat. Mungkin ada terkendala temboknya, cor-corannya, kemudian karena
juga, akhirnya mau tidak mau harus kita rubah. Jadi kita harus relevan dengan kondisi yang ada di rumah. Jika bangunan atau rumah lebih dari satu lantai, alangkah baiknya diberi pengaman pada setiap lantai. Jadi kalau ada 2 atau 3 lantai, maka pada satu lantai itu harus ada minimal satu pengaman atau MCB, atau minimal ada satu grup. Jelas ya? Atau mungkin 2 grup. Jadi ada yang mengamankan di lantai tersebut. Otomatis kalau kita punya 3 lantai ya minimal 6 grup. Next, diagram pengamatan pelaksanaan. Nah, ini biasanya kita pelajari di SMK atau di kuliah. Ada yang terbalik pemahamannya, tapi saya ambil mudahnya saja. Yang ada di sisi atas ini adalah pengawatan, karena tadi saya sampaikan diagram pengawatan itu adalah diagram 3 garis. Mungkin di video saya sudah tahu atau sudah lihat. Jadi pengawatan itu adalah diagram 3 garis. Jadi ada fasa, ground, netral. Ya, di sini adalah kita punya gambaran kira-kira di grup 1 itu isinya apa saja, kawatnya berapa, butuh ground atau tidak. Contoh di grup 2, misal ini saya ambil contoh acak. Di grup 2 ini tidak ada stop kontak. Nah, saya tidak perlu memasang grounding karena lampu dan saklar yang dibutuhkan hanya fasa dan netral, terutama lampu hanya fasa dan netral. Kalau di saklar hanya butuh fasa karena dia hanya sebagai pemutus dan penyambung arus. Nah, berikutnya adalah diagram pelaksanaan. Ini nanti yang kita terapkan di Dena. Nah, di sini tadi sudah dibuatkan pengawatannya, kita tinggal masukkan di pelaksanaannya. Contoh di sini ada 3 kawat, maka di grup 1 yang sisi kiri ya, berarti di sini ada 3 kawat, ada fasa, ground sama netral. Di grup 2 sisi kanan ini hanya ada 2 kawat, ada fasa sama netral. Otomatis di sini juga harus ada 2 kawat. Kalau di sini ada 3, satunya kabelnya siapa? Ya, satu ini kabelnya siapa? Kan aneh ya. Contoh lagi semisal di saklar seri di sini ada 3 kawat, fasa semua. Nah, di sini juga ada 3 kawat, fasa semua. Kalau ada grounding di sini, groundingnya siapa? Jadi antara diagram pengawatan dengan diagram pelaksanaan itu sama dan saling terhubung. Paham ya? Kemudian, nah ini adalah contoh diagram pelaksanaan. Saya ambil dari Dena tadi yang awal, saya ambil acak begitu saja. Saya buat diagram pelaksanaannya yang kurang lebih seperti ini. Diagram pelaksanaan digunakan sebagai gambaran dalam pemasangan instalasi listrik. Namun, penerapan dari diagram ini tidak bisa 100% diaplikasikan pada bangunan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin ada kendala letaknya, tempatnya, mungkin tidak sama dengan yang kita gambar. Ini kan hanya kira-kira bangunan baru yang kita pasangi dengan kabel baru. Kalau ini teman-teman bangunan lama, mungkin sudah ada TV, sudah ada kulkas, sudah ada kipas angin, mungkin akan nambah dan seterusnya. Terutama kipas angin ya, yang dinding kan di atas, otomatis kan nambah stop kontak biasanya. Nah, meletakkan komponennya juga teman-teman biasanya tidak bisa sembarangan. Contoh di sini semisal tadi yang saya sampaikan, ketika kita masuk, maka yang kita raba pertama adalah saklar menyalakan lampu ruang tamu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam, maka yang kita raba sebelah kanan adalah pintu, setelahnya adalah saklar lampu untuk ruang TV atau ruang keluarga. Begitu juga dengan peletakan dari stop kontak. Kita tidak bisa serta-merta menaruh di sisi yang kita mau. Ada aturannya. Mungkin kita letakkan di ujung-ujung ruangan. Tujuannya misal contoh di sini untuk TV, kemudian di dapur katakanlah ini untuk magicom, ini untuk kulkas dan seterusnya. Untuk ruang kamar ya biasanya diletakkan di sebelah saklar itu ada stop kontak, fungsinya adalah untuk terpusat. Boleh kalau teman-teman mau menambahkan di sini saya juga menambahkan di sisi ujung ruang tamu, mungkin ada kipas dinding atau kipas
Kemudian untuk yang kamar mandi di belakang ini, jangan sekali-sekali memasukkan sakar di dalam kamar mandi. Secara aturan itu sudah salah, secara kenyataan itu berbahaya, karena ketika sakar masuk di ruangan kamar mandi yang kondisinya lembab, mungkin bisa memicu hubung singkat ketika di dalam sakar itu terjadi lembab ya. Mungkin tidak terasa kalau kondisi keringnya atau musim kemarau, tapi musim hujan saya yakin teman-teman pasti tahu-tahu rumahnya pernah jeglek ya, jeglek atau trip. Nah, padahal kita sebelumnya tidak pernah atau aman-aman saja. Biasanya itu terjadi karena kelembapan yang mulai meningkat sehingga memicu hubung singkat. Lanjut, rekapitulasi beban. Nah, dari sini, dari pelaksanaan ini, nanti teman-teman menentukan sendiri. Contoh yang merah ini saya membuatnya menjadi grup 1 ya. Di sini ada bebannya 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Grup 1. Grup 2 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 dengan 8 ya, kurang lebih hampir sama ya. Tinggal menyesuaikan dengan kondisi ruangan. Jadi kalau ada pertanyaan, yang baik bagaimana, yang penting seimbang, tidak jomplang, walaupun tidak 7 dengan 7 atau 8 dengan 6 masih bagus. Tapi kalau 7 dengan 12 atau 5 dengan 10 itu jomplang. Ini yang menentukan grupnya nanti. Grup 1 yang warna merah, grup 2 yang warna hitam. Nah, direkap bebannya kurang lebih seperti ini. Rekapitulasi beban itu adalah sebuah rekapan tentang besarnya beban dan besarnya daya yang kita gunakan. Di sini ada kabelnya juga. Untuk kita perhatikan dulu yang sisi sini. Saya punya dual jenis lampu 15 watt dengan 20 watt. Stop kontak saya anggap 250 ya. Ini untuk grup 1 yang warna merah tadi, saya punya 4 lampu. 4 lampu 15 watt, 20 watt, 1 lampu. Sedangkan stop kontak ada 3. Ya betul, ada 8. Ada 8. Grup 1 ada 8 titik beban. Nah, ketika dihitung ternyata bebannya ketemunya adalah 830 watt di grup 1. Sedangkan di grup 2 saya punya 2 lampu 15 watt, 1 lampu 20 watt dan 3 buah stop kontak 250 watt dengan daya total beban total adalah 800 watt. Masih seimbang ya. Jadi tidak terlalu jauh, hanya 30 watt jumlahnya. Walaupun jumlah titik bebannya beda. Yang 1 8, yang 1 6. Nah, dijumlahkan total ya, maka ketemu bebannya adalah 1630 watt untuk satu rumah saja, satu lantai, baik itu grup 1 maupun grup 2. Sekarang kita bisa pilih, kita bisa menyesuaikan besarnya MCB yang kita gunakan. 830 watt di tabel daya, tabel MCB, maka yang kita gunakan adalah otomatis 900 watt ya. Kalau kita gunakan 450 ya, jangankan untuk jeglek, nyala pun tidak akan kuat. Ini untuk beban maksimal ya. Jadi kalau ini stop kontaknya terisi semua, lampunya nyala semua, 830. Kalau kita pasang di 450 ya pasti jeglek. Tapi kalau kita di 900 masih rentangnya masih lumayan, masih 70 watt, masih kuat, masih aman. Yang grup 2 juga sama, kita gunakan yang 900, artinya adalah 4 ampere. Jadi grup 1 pasang 4 ampere, grup 2 juga pasang 4 ampere. Nah, yang grup total atau beban totalnya ternyata ketemunya 1600. 1600 kalau kita pasang 1300 ya pasti akan suatu saat akan trip ya, akan jeglek ketika semua nyala. Ketika stop kontak ini berfungsi semua, lampu menyala ya pasti akan jeglek. Maka yang kita gunakan harus di atas 1600. Di atasnya adalah 2000
200 watt. Maka MCB yang kita gunakan adalah 10 ampere. Ini biasanya ada di kWh meter. Jadi saya ulangi ya teman-teman. Di tabel ini adalah jumlah masing-masing beban. Kemudian di jumlah setiap grupnya dari beban yang sudah kita pasang tadi, bebannya berapa watt. Grup 1, grup 2 dijumlahkan. Grup 1 ketika sudah ketemu maka dicari ampernya berapa untuk memasang MCB grup 1. Grup 2 begitupun, kalau sudah ketemu maka dicari ampernya berapa untuk memasang MCB grup 2. Sedangkan beban total ya ini untuk memasang kWh meter. Atau mungkin teman-teman ditambahkan sebelum atau setelah kWh meter diberi lagi pengaman satu lagi boleh ya, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kalau dirasa cukup dari MCB masuk ke dalam sudah dibagi menjadi 2, monggo. Tapi lebih afdolnya memang kita ikuti aturan yang ada saja. Jadi itu untuk tabel ini kurang lebih sama ya, tidak berubah dari tahun ke tahun karena ini adalah aturan dari PUIL. Saya lihat PUIL yang 2011 kurang lebih sama, cuman ada 450 yang tidak ada, saya tidak tahu kenapa. Mungkin teman-teman bisa cek di PUIL 2011. Kemudian untuk keterangan ini adalah kabel NIA. NIA ini berarti kabel tunggal ya, kabel tunggal dengan rincian 3 kali 2,5 mm persegi ditambah 2 kali 1,5 mm persegi. 2,5 ini adalah stop kontak, sedangkan 2 kali 1,5 ini adalah kabel api. Ini adalah jenis pipa dan ukuran pipanya. Pipanya ini pipa tergantung, ada yang lipsal, ada yang abu-abu itu, kemudian ukurannya 5/8 inch untuk pipa listrik. Kalau kita pakai pipa air kan biasanya setengah, 3/4 dan lain-lain ya. Kemudian selanjutnya setelah ketemu beban, reka beban, tentu anggaran belanja ya. Ini yang biasanya sepele ya teman-teman di listrik. Kabel itu mungkin sekian, tapi ketika sudah dijadikan satu, tahu-tahu temunya bisa jutaan. Ini saya ambil kasar saja dari instalasi tadi, kabel, kemudian pipa, klipsal dan lain-lain, klep, MCB dan lain-lain kita anggap bangunan baru, jadi kita beli semuanya total. Nanti teman-teman bisa lebih jelasnya bisa cek di link deskripsi ya, nanti saya lampirkan di sana. Setelah di total sesuai dengan itu, mungkin ada yang terlewat ya, ternyata hampir 3 juta. Itu belum termasuk tukang dan pemasangan. Untuk bahannya saja kita anggap tang mobil dan lain-lain kita sudah punya. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa lihat di link deskripsi untuk part ini. Ini adalah gambaran kasar. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu ya. Jadi mulai dari dena, kemudian letak dari komponen, kemudian diagram garis, diagram pelaksanaan, diagram pengawasan, kemudian reka beban, sampai di akhir adalah rencana anggaran belanja. Itu yang bisa kita ya, paling tidak kita gambarkan kira-kira rumah kita itu habisnya. Itu video kali ini, semoga bermanfaat. Salam sehat, semoga sehat selalu. Kita ketemu di video berikutnya. Salam setrum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.